Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger video ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan episode kali ini aku pengen kasih tahu kamu kalau misalkan nggak apa-apa kemana-mana sendirian, nggak apa-apa kamu cari diri kamu sendiri. So, semoga relate ya. Dan kalau emang kamu lagi ngerasain ini, please dengerin ini pelan-pelan. Kalau ditanya, emang sejak kapan kamu berani kemana-mana sendirian? Sejak orang-orang yang aku butuhin ternyata justru ngajarin aku buat gak butuh siapa-siapa. Sejak aku sadar, ternyata gak ada yang bisa aku andalin lagi. Sejak aku sadar, ternyata kalau aku pergi sendirian juga gak ada yang nyariin aku. Kalau gak karena lagi berantakan, sejak kapan sih si penakut ini jadi berani kemana-mana sendirian? Datengin tempat-tempat yang mungkin tuh dulu aku gak berani. Dulu kayaknya jauh banget. Dulu kayak gak mungkin banget ya. Ternyata kalau gak milih buat berani, mungkin aku masih di situ-situ aja, di tempat yang justru gak bikin aku bisa utuh jadi diri sendiri, di tempat yang aku harus menuhin banyak keinginan orang lain. Dan sejak aku bisa pergi sendiri, aku belajar banyak. Ternyata berani milih sedikit buat egois itu gak apa-apa ya. Milih buat setidaknya sekali aja menangin ego diri sendiri itu gak apa-apa ternyata. Kayaknya kemarin kita udah capek banget. Kemarin tuh kita gak utuh. Kita cuma sebatas diri sama semua batasan-batasannya. Kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Kamu harus penuhin semuanya bukan karena dan buat diri kamu. Kamu harus cari tempatnya ya. Kamu harus temuin diri kamu di sana. Barangkali di mana kita hari ini berada, sebenarnya kita nggak lagi ada di sini. Kita tuh cuma terbiasa buat menjadi jiwa lain di tempat ini. Jadi jahat banget kan? Jadi jahat kalau kita terlalu mikirin orang lain di sini. Mikirin nanti gimana ya kalau dia pergi, sedang dia aja ninggalin kamu. Ketika dia yang kamu cintai kira gak milih buat pulang ke rumahmu, tandanya rumahmu tuh bukan buat dia. Bukan gak cukup. Bukan kamu gak indah, tapi dia yang gak bisa nerima kamu. Jadi mau sekeras apapun nyuruh dia buat menetap di sini juga kayaknya bakal sia-sia. Sekalipun dia ada di sini, hati dia gak buat kamu. Isi kepalanya ada di kepala orang yang dia inginkan. Kedengarannya menyakitkan banget ya. Kedengarannya jahat. Tapi toh kadang sefakta itu emang yang harus kita telan. Pedih, sakit, gak enak, capek, dan semua perasaan bersalah lainnya. Jadi mari menjadi utuh untuk diri kita dulu. Mari menjalani hari dengan menjadikan diri kita peran utamanya. Dan semua angan dan mimpi kita jadikan tujuannya. Enggak susah kok. Kita tuh cuma enggak berani nyoba aja. Sekali aja kita harus milih bertahan, lalu melepaskan, kemudian berpindahlah ke tempat dimana kamu dihargai, ke tempat yang kamu bisa berlari dengan bebas tanpa ada perasaan bersalah. Dan ketika kamu harus ninggalin sesuatu, berjanjilah itu semua untuk dirimu sendiri. Perihal janji yang udah pernah kamu ucapkan kepada orang yang salah, kamu gak perlu menuhin janji itu lagi. Karena apa? Karena dia juga gak berharap kamu nepatin janjinya. Dia udah pergi ya. Dia udah gak di sini. Dia mungkin udah sama orang lain. Yang entah baik atau buruknya keadaan dia sekarang, itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Itu bukan tugasmu lagi. Perihal janji buat terus sama-sama, janji buat terus jagain dia,
Nggak perlu lupain janjinya. Sekarang berjanjilah buat terus pilih percaya kamu adalah milik kamu. Menjadilah bagian paling berarti dari indahnya diri kamu sendiri. Jadilah bagian paling berarti dari doa-doa di balik arti namamu sendiri. Menjadilah doa-doa ibumu yang terwujud dan tersampaikan. Jangan jadi orang lain yang bukan kamu lagi ya. Kamu harus terus ada di jalan ini, yang ujungnya itu di sana ada mimpi dan semua angan-anganmu. Kamu peran utamanya, dan semua itu udah nungguin kamu buat ada di sana, di hamparan indah yang udah nungguin kamu berlari ke sana, di langit-langit cerah yang udah nungguin kamu senyum di bawahnya, di laut-laut biru yang cantiknya secantik hasil lukamu yang sudah-sudah. Ia akan terlewati juga, ia akan tertawa juga, ia akan ditemukan. Ia adalah kamu yang sudah hilang belakangan ini. Semoga lewat puisi ini aku pengen dengar cerita dari kamu tentang kamu yang mungkin masih belum berani buat milih pindah, buat kamu yang belum berani untuk milih coba cari tempat yang baru, buat kamu yang mungkin masih belum yakin sama apa yang lagi kamu lakuin sekarang karena kamu gak sepenuhnya jadi diri kamu sendiri. Dan pesan aku dari episode kali ini tuh, aku cuma pengen bilang, gak apa-apa pergi, gak apa-apa cari yang lain, gak apa-apa jadi rumah buat orang lain, karena sejauh ini kita juga gak dihargain. So, kamu jangan lupa hargain diri kamu sendiri dulu. Itu sih. Semoga kamu suka sama episode aku hari ini. Dan kalau misalkan kamu mau nemuin tulisan aku lebih banyak lagi, kamu bisa dapetin di buku-buku aku. Ada yang paling bestseller, Ayah Ini Arahnya Kemana, ada Duka di Bawah Telapak Kaki Ibu, Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya, atau buku-buku aku yang lama kayak When You Feel Useless, Jujur Ini Berat, Dari Aku Yang Hampir Menyerah. Itu ada di seluruh Gramedia di Indonesia. Dan kalau kamu mau dapetin yang versi tanda tangannya, kamu bisa dapetin di TikTok Toko Buku Trian, atau di Shopee Catatan Horil Trian. Dan buku-buku aku juga udah terbit kok di Malaysia. Jadi buat teman-teman Malaysia, halo, kamu bisa dapetin buku aku edisi bahasa Melayu di situ, di Malaysia, di seluruh toko buku di Malaysia. So, terakhir, aku Trian. Terima kasih sudah bertahan. Selamat istirahat. Episode kali ini sengaja aku pengen nemenin kamu rebahan malam-malam. Sengaja aku pengen nemenin kamu biar kamu gak sedih sendirian. Aku Trian, pamit dulu ya. Dadah.